Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah video bagian kedua dari pembahasan soal tes Mitsui Bussan Scholarship ya, tahun 2021. Oke, di bagian pertama kita sudah bahas soal nomor 1 sampai nomor 6 ya. Bagi teman-teman yang belum melihat video bagian pertama, nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan untuk soal nomor 7 ya, dari 14 soal nanti. Kita baca dulu soalnya. Consider the function of y equal to sin square x minus sin x cos x plus 3 cosine square x, where x greater than equal 0 less than v over 2. Then find the maximum value and the minimum value. Oke, jadi kita di sini diminta untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi ini nih. Fungsi y sama dengan 2 sin kuadrat x minus sin x cos x plus 3 cos kuadrat x. Oke, kita lihat fungsinya dan kita akan lakukan penyederhanaan. Ya, yang pertama yang akan kita sederhanakan adalah bentuk yang tengah ini sin x cos x. Kita akan gunakan identitas ya. Teman-teman ingat kalau ada sin 2x itu kan nilainya sama dengan 2 sin x cos x. Berarti kalau kita maunya sin x cos x, kalau sini sin x cos x, berarti bisa kita ubah jadi sin 2x dibagi dengan 2 ya, atau setengah sin 2x. Berarti yang tengah ini bisa kita ganti nanti menjadi setengah sin 2x. Kemudian dengan menggunakan identitas yang sangat terkenal ya, jadi sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu kan sama dengan 1, berarti yang cos kuadrat x ini boleh kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat x. Nah, sudah kan? Kita masukkan ke persamaan y-nya. Jadi di sini kita akan dapat fungsi y ya dengan wajah yang baru jadi 2 sin kuadrat x dikurang setengah sin 2x ditambah ini 3 dikali 1 min sin kuadrat x. Atau kalau kita tulis ulang, y sama dengan 2 sin kuadrat x dikurang setengah sin 2x ditambah 3 dikurang 3 sin kuadrat x ya. 3-nya kita taruh di depan. 3, kemudian ini 2 sin kuadrat dikurang 3 sin kuadrat jadi tinggal 1 minus sin kuadrat x minus setengah sin 2x. Atau kita rapikan y sama dengan 3 minus, ini kita kurung, sin kuadrat x plus setengah sin 2x. Oke, setengah sin 2x. Nah, sudah. Nah, dari sini kita bisa melihat ya dengan mudah. Kalau kita butuh nilai dari maksimum value-nya, nilai maksimumnya, kalau kita lihat persamaan ini, kan ini 3 minus kan? 3 minus yang ada di kotak ini. Dia akan mencapai maksimum kalau nilai sin kuadrat x ditambah setengah sin 2x-nya itu 0. Ini 0. Kalau ini sama dengan 0, maka dia pasti maksimum. Ya, nanti kita akan buktikan lewat grafik ya. Ya, kenapa nggak min 1? Nah, karena ini kuadrat nih. Kalau kuadrat kan jadi positif 1 kan. Jadi maksimumnya pada saat nilai yang ada di dalam lingkaran merah ini bernilai 0. Berarti y maksimumnya bisa kita temukan dengan mudah. Nilai y akan bernilai maksimum saat ininya 0. Berarti 3. Oke, dapat nilai maksimumnya 3 nih. Kita isikan di sini. Jadi maksimum value-nya adalah 3 ya. Sudah diisikan di sini. Oke, yang kedua kita cari nilai minimumnya. Nah, untuk mencari minimum, ya kita perlu mengubah lagi. Dari sini kita nggak bisa langsung simpulkan minimumnya berapa, kita ubah bentuknya. Oke, kita tulis di sini lagi ya. Y sama dengan 3 minus dalam kurung sin kuadrat x plus setengah sin 2x. Nah, bentuk sin kuadrat x ini, yang kuadrat ini, kita akan ubah dengan menggunakan identitas dari sudut ganda kosinus ya. Kalau teman-teman ingat, kalau kita punya nilai cos 2x, itu kan boleh kita tulis jadi 1 min 2 sin kuadrat x. Ya, dapatnya dari mana? Dari ini persamaan ini. Cos 2x itu sama dengan cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Nah, yang cos kuadrat x-nya diubah jadi 1 min sin kuadrat x. Maka kita akan dapat ini 1 min 2 sin kuadrat x. Berarti kalau kita pindah nih ke ruas kiri yang sin kuadrat x-nya jadi 2 sin kuadrat x, itu kan sama dengan 1 yang ini pindah ke kanan ya, min cos 2x.
Atau sin kuadrat X-nya sama dengan 1 min cos 2X per 2. Nah, kita akan ubah pakai bentuk ini. Kita akan sederhanakan bentuknya, berarti akan menjadi Y sama dengan 3 min dalam kurung, ya. Jadi ini 1 min cos 2X per 2 ditambah ini sin 2X per 2. Oke, kemudian kita buka kurungnya. Kita buka, kita akan dapat persamaan Y sama dengan 3 min. Ini setengah. Setengah kan, kemudian ini min kena min lagi jadi plus cos 2X per 2. Cos 2X per 2. Kemudian ini min kena positif yang belakang jadi minus sin 2X per 2. Nah, ini bentuknya, atau bisa kita rapikan. Oke, kita tulis di bawahnya ya. Jadi Y sama dengan 3 dikurang setengah itu berarti 2 setengah, 5 per 2. Kemudian ini setengahnya kita keluarkan plus setengah dalam kurung. Di sini jadi cos 2X. Cos 2X min sin 2X. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya menjadi lebih sederhana ya. Nah, kemudian kita ubah bentuk ini, bentuk yang cos 2X min sin 2X ini. Nah, dari sini bisa kita tentukan kan, kita akan mencari nilai minimumnya. Berarti kalau kita akan mencari nilai minimumnya, maka yang bentuk di dalam akar ini nilainya harus minimum ya. Bentuk yang di dalam, maaf bukan akar ya, dalam kurung ini nilainya harus minimum. Ya, supaya kalau kita kurangkan nanti jadinya Y-nya paling minimum karena ini tandanya positif nih. Kalau ini maksimum maka dia jadi nilai maksimumnya, tapi kalau ini minimum maka ini akan jadi nilai minimumnya. Nah, untuk mencari bentuk yang lebih sederhananya kita akan ubah nih bentuk yang dalam akar ini akan saya rubah menjadi bentuk ini ya. Jadi cos 2X min sin 2X bentuknya akan kita rubah menjadi R cos 2X min alfa ya. Di bentuknya akan seperti ini ya. Teman-teman juga sudah pelajari ini cara mengubah bentuk ini di kurikulum sekolah ada ya. Jadi caranya gimana? Kita bongkar yang sebelah kanan jadi R cos 2X min alfa adalah cos 2X dikali cos alfa plus sin 2X dikali sin alfa. Atau biar sama ini min ya, ini kita samain aja, bentuknya saya rubah jadi ini aja, ini jadi plus saja. Nggak masalah ya, ini jadi plus, kalau ini plus, RA plus B ini kan jadi min. Nah, akan jadi sama dengan yang di sini. Maka boleh kita tulis jadi R cos alfa dikali cos 2X minus R sin alfa dikali sin 2X. Nah, kita bisa lihat ini bentuknya kan identik nih. Ini R cos alfa, ini min R sin alfa kan. Kalau kita lihat di sini, R cos alfa adalah koefisien 2X. Di sini nilainya 1. Jadi ini harus bernilai 1 nih. Yang ini min sin alfanya juga harus bernilai 1. Min R sin alfanya 1. Berarti kita bisa dapatkan nilainya ya, R cos alfanya sama dengan 1 atau R sin alfanya juga 1. Ya, di sini kan sama-sama negatif nih. Negatif, ini juga negatif. Berarti R sin alfanya, ini negatif ya. R sin alfanya berarti 1. R cos alfanya juga bernilai 1. Kalau kita bagi, R-nya bisa hilang. Ya, sin per cos itu tangen ya. Tan alfa sama dengan 1. Kita dapat nilai alfanya 45 derajat. Nah, untuk tahu nilai R-nya, kita bisa lakukan perhitungan seperti ini. Kita kuadratkan. Ya, jadi R cos alfa kuadrat ditambah dengan R sin alfa kuadrat itu sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti ini R kuadrat cos kuadrat alfa ditambah R kuadrat sin kuadrat alfa sama dengan 2. R kuadrat dalam kurung, ini kan 1 nih, sin kuadrat ditambah cos kuadrat kan. Sama dengan 2, ini bernilai 1, berarti R-nya sama dengan akar 2. Nah, berarti bentuk yang di dalam kurung ini boleh kita tulis Y sama dengan 5
5/2 plus setengah dikali, ini kita ubah jadi R cos, R-nya ketemu akar 2 cos 2x dikurang 2x ditambah alfa ya, 2x ditambah 45 derajat. Nah, sudah dapat. Tadi kesimpulannya atau ininya supaya dia menjadi minimum, maka nilai ini harus minimum. Ya kan? Karena ini akar 2 itu kan konstanta. Minimumnya berapa cos itu? Cos itu nilai minimumnya adalah negatif 1. Berarti supaya nilai Y-nya minimum, nilai cos 2x plus 45-nya harus minimum, yaitu negatif 1. Nah, ini harus bernilai negatif 1. Berarti nilai Y-nya itu akan kita tuliskan Y minimumnya ya terjadi pada saat nilai cosnya negatif 1. Berarti 5/2 plus setengah dikali negatif 1 kali akar 2. Negatif akar 2. Atau kita bisa tulis sama dengan 5/2 negatif akar 2/2. Nah, ini adalah nilai Y minimumnya. Y minimum. Nah, kalau kita lihat di soal bentuknya, ini kan, jadi 1. Berarti kalau mau ditulis jadi 1, berarti sama dengan 2-nya tulis di bawah, ini 5 minus akar 2. Oke, 5 minus akar 2. Nah, berarti di sini 5, ini 5, kemudian di sini berarti 2, yang bawah juga 2 juga. Berarti ini 5, 2, 2. Oke, ini sudah kita dapatkan jawabannya untuk soal yang nomor 7 ini ya. Kita juga bisa cek jawaban ini dengan menggambar grafiknya ya. Silakan teman-teman gambar grafiknya menggunakan software Wolfram Alpha atau Desmos gitu, bisa digambar dan kita bisa tentukan nilai maksimum dan minimumnya pada rentang 0 sampai 90 derajat atau pi/2, maka akan didapatkan hasil yang sama. Bisa dicek sendiri, silakan. Oke, itu soal nomor 7 ya. Kita lanjut soal ke-8. Oke, ini dia soalnya. Question 8 of 14. Oke, kita baca soalnya. Take the 3 point A, B, C. A itu 1.3, B 2.0, and C 0.1 in the XY plane, whose origin is denoted by 0 and consider triangle ABC. Find each value of the following. Oke, pertanyaan pertama adalah cosine angle BAC, kemudian yang kedua adalah the area of triangle ABC. Oke, kita gambar segitiganya ya secara sederhana pada koordinat kartesius seperti ini. Ya, koordinat A-nya itu 1,3, di sini 1,3 berarti di sini A. Kemudian koordinat B-nya adalah 2,0, berarti di sini 2,0 ini B. Kemudian koordinat C-nya 0,1. Nah, di sini C nih. Berarti triangle-nya, segitiganya adalah ini, segitiga ABC seperti ini. Oke, kita sudah dapat nilai gambar segitiganya. Yang pertama, kita akan mencari sudut BAC. BAC, berarti sudut ini ya. Kita misalkan dia alfa aja. Di sudut BAC adalah sudut alfa. Berarti kita bisa gunakan aturan kosinus ya. Nah, sebelumnya kita harus cari dulu panjang masing-masing sisinya. Oke, saya gambar ulang segitiganya di sini. Oke, seperti ini. Misalkan di sini A, kemudian di sini C, di sini B. Kita harus cari panjang sisinya ya. Ini panjang sisi, ini panjang A, kemudian ini C, yang ini B. Kita harus cari A, B, C ini, yang kecil-kecil ini berapa. Nah, kita bisa gunakan jarak 2 titik ya. Untuk mencari nilai A, itu berarti kita pakai jarak antara C dan B. Berarti akar dari jarak 2 titik itu kan, kalau kita punya titik X1, Y1 dan X2, Y2, maka jaraknya mereka adalah akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat ya. Atau teman-teman bisa lihat dari segitiganya ini kan tegak lurus ya, bisa dicari dari gambarnya bisa, atau kita pakai persamaan ini ya. Berarti X2 min X1, B dan C, berarti 2 min 0 kuadrat, 2 min 0 kuadrat ditambah Y2 min Y1, 1 min 0 kuadrat. 0 min 1 kuadrat ya. Berarti sama dengan 2 kuadrat itu 4 ditambah 1 kuadrat. Berarti 5 ya. A-nya akar 5.
Oke, kita dapat ini nilainya akar 5. Kemudian kita cari C dengan cara yang sama, atau cari B dulu boleh. Cari C berarti A dan B. A dan B. Berarti 2 dikurang 1 kuadrat ditambah dengan 0 dikurang 3 kuadrat. Oke, 2 dikurang 1 itu 1, dikuadratkan 1. 1 ditambah min 3 kuadrat 9. 1 tambah 9, 10. Berarti ini akar 10. Kemudian yang B, ya pindah atas ya, di sini akar dari B itu berarti jarak antara A dan C. A dan C. Oke, berarti 1 dikurang 0 kuadrat ditambah A dan C. 3 dikurang 1 kuadrat. Maka ini sama dengan akar 1 kurang 0, 1 kuadrat 1, 3 kurang 1, 2, 2 kuadrat 4, 1 tambah 4 akar 5. Oke, ternyata panjang B dan panjang A-nya itu sama ini. Ini akar 5. Artinya dia segitiganya segitiga sama kaki ya. Akar 5, ini juga akar 5, panjang C-nya akar 10. Yang akan kita cari adalah sudut BAC. Nah, BAC berarti sudut ini nih, alfa yang ada di sini ya, sudut A. Kita bisa gunakan aturan kosinus ya. Berarti kita mencari ini, kalau pakai aturan kosinus berarti BC kuadrat, atau pakai huruf yang sudah kita cari aja, A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC cos alfa. A kuadrat itu 5 sama dengan B kuadrat itu juga 5 ditambah C kuadrat 10 dikurang 2 kali B kali C. Berarti akar 5 kali akar 10 berarti akar 50 dikali cos alfa. Oke, berarti ini 5 tambah 10 15, pindah ke kiri jadi 5 dikurang 15 negatif 10 sama dengan akar 50 itu kan 25 kali 2 ya. Berarti negatif 5 akar 2, berarti 10 akar 2 cos alfa. Berarti kita bisa dapat, ini betul ya, akar 25 kan, akar 50 kan 25 kali 2. 25-nya keluar jadi 5, 5 kali 2 10. Oke, 10 akar 2. Berarti dapat cos alfanya itu sama dengan negatif 10 dibagi negatif 10 akar 2. Negatif 10 akar 2. Atau jadi ini kita coret jadi 1 per akar 2. Berarti yang di sini nilainya 2 nih, karena akar 2. Berarti jawabannya yang atas adalah 2. Oke, kita sudah dapat nilai cos alfa di sini. Nah, yang kemudian kita akan mencari nilai segitiga dari ABC, areanya. Areanya kita bisa pakai ya, lihat segitiga ABC yang di atas ini. Untuk mencari luasnya, areanya, kita bisa pakai persamaan setengah dikali ini, sisinya pakai B, kemudian dikali C, dikali sin sudut yang diapit, berarti sin alfa. Ya, berarti ini sama dengan setengah dikali B-nya akar 5, kemudian C-nya itu akar 10, dikali sin alfa. Kita tahu cos alfa seperakar 2. Berarti kalau kita gambarkan, misalkan segitiganya ini alfa, cosnya itu 1, ini akar 2. Berarti sini otomatis 1 kan? Karena sisi yang tegak ini kan sisi miring kuadrat dikurangi ini. 2 dikurangi 1 di akar 1. Berarti ini sin alfanya ya sama, seperakar 2. Berarti bisa kita tulis ini setengah dikali, ini sebenarnya segitiganya siku-siku nih ya. Kalau dilihat ini. Ini kan sama. Ini kan cos alfanya berarti setengah akar 2 nih kan. Seperakar 2 kan sama dengan setengah akar 2. Berarti 45 derajat. 45 berarti, oh enggak siku-siku ya. Ini 45 berarti yang ini juga 45. Yang ini 90. Ya, siku-siku ternyata. Siku-siku ternyata. Berarti ya enggak apa-apa ya. Kita pakai persamaan ini. Nanti akan sama nih kalau kita buat segitiga siku-sikunya. Akar 5 kali akar 10, ini berarti kan akar 50 tadi dikali seper akar 2. Berarti setengah akar 50 tadi sudah bisa kita ubah jadi 5 akar 2 dikali seper akar 2. Akar 2 dicoret jadi sama dengan 5 per 2. Berarti ini isinya 5, ini isinya 2. Jadi 5 dan 2. Atau tadi sudah kita buktikan bahwa alfanya 45 derajat. Nah,
Berarti A ini 45 derajat, otomatis karena dia sama kaki, ini juga 45 derajat. Artinya segitiga itu siku-siku di C. Ya, ini sama-sama siku-siku di C dia. Ini dari 45, ini 45. Berarti yang di sini ini B, sini A, ini akar 5, ini juga akar 5, ini akar 10. Nah, luasnya bisa kita cari pakai segitiga ini, sama aja. Jadi kalau cara mencari luasnya ya tinggal setengah dikali alasnya akar 5 dikali tingginya akar 5. Ya, akar 5 kali akar 5 5 dikali setengah berarti 5/2 ya. Jawabannya akan sama aja. 5/2. Oke, sama ya. Oke, itu soal yang ke-8. Kita lanjut soal ke-9. A box contains 10 cards which are number cards of 1 to 10. If 3 cards are taken together out of this box, find the probability that the maximum number of them is greater than 7 and the minimum number of them is less than 3. Oke, jadi kita peluang ya ini ya. Kita dikasih 10 kartu yang masing-masing kartu diberi angka 1 sampai 10. Kemudian kita ngambil 3 tuh. Jadi kita ngambil 3 kartu. Nah, kayak gini ya, ngambil 3 kartu di mana isi dari ketiga kartu ini nomor yang paling maksimum atau nomor yang paling besar itu harus lebih besar dari 7. Berarti berapa aja yang boleh? Berarti 8, 9, 10. Kemudian yang minimumnya, nomor yang paling kecil yang boleh mengisi di sini itu harus lebih kecil dari 3, less than 3. Berarti kan 1 dan 2 ya, karena nomornya jadi 1 sampai 10. Oke, nah ini soal ini akan lebih mudah kalau kita kerjakan perbagian ya. Jadi karena agak rumit kalau dijadikan 1. Kita akan coba ya. Jadi maksimumnya adalah 8, 9, 10, minimumnya adalah 1 dan 2. Selain nilai yang lainnya itu bebas ya. Misalkan kita bisa pakai gini. Minimumnya 1, maksimumnya pakai angka 9. Berarti yang di sini bebas nih. Ini bisa 8, bisa 2 sampai 8 misalkan ya. Bisa 2 sampai 8. Atau di sini maksimumnya saya mau pakai angka 2, minimumnya 8. Nah, berarti yang di sini yang kotak satunya lagi harus di antara 2 dan 8. Berarti antara 3 sampai 7. Nah, kayak gitu. Ya, jadi yang maksimumnya harus 1 sama 2, maksimumnya harus 8, 9, 10, minimumnya harus 1 sama 2. Oke, kita akan pecah seperti ini bagi skemanya ya. Jadi kita akan buat seperti ini. Yang pertama saya akan buat minimumnya 1. Ya, jadi minimumnya 1, maksimumnya saya pilih 8. Jadi ini ya, yang minimumnya itu saya pakai warna merah ini ya. Minimumnya saya pilih angka 1, maksimumnya saya pilih angka 8. Berarti yang boleh mengisi di sini ya, ini kan sisa yang boleh ngisi di sini nih. Itu kan 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya kan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 7. Ada 7 cara yang ngisi di sini. Berarti di sini ada, ini cuma 1 cara, ini juga cuma 1 cara yaitu 8, dan di sini yang boleh ngisi ada 7 cara. 1, 2, 3, 4, maaf 6 cara ya. Ada 6 cara. Ada 6 cara. Berarti untuk kombinasi yang ini kita punya 1 kali 1 kali 6. Maka ada 6 cara. 6 cara. Oke, itu kalau minimumnya 1 ya. Sekarang masih 1 juga minimumnya. Minimumnya 1, maksimumnya saya pilih 9. Berarti minimumnya 1, maksimumnya saya pilih 9. Berarti kotak ketiga ini yang boleh mengisi, tambah 1 lagi kan. Jadi yang boleh mengisi di kotak ketiga ini, berarti kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 boleh masuk karena maksimumnya 9. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Berarti ini 1 cara, ini 1 cara, ini 7 cara. Berarti yang ini ada 7 cara. Kemudian dengan cara yang sama, ya, maksimumnya saya buat 10, minimumnya masih 1. Jadi minimumnya di sini 1. Ini angkanya ya, maksudnya ya, ini bukan caranya ya, ini angkanya. Maksimumnya 10. Berarti yang di sini yang boleh ngisi kan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boleh ngisi.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 cara. Ini ada 1 cara, ada 1 cara, ada 8 cara. Berarti yang ini 8 cara. Oke, untuk kombinasi ini kita punya 6 ditambah 7, 13, 13 ditambah 8, ada 21. Ada 21 cara. Itu kalau minimumnya kita pilih 1. Sekarang minimumnya kita pilih 2. Oke, kita pecah lagi, minimumnya 2. Ya. Maksimumnya saya pecah yang pertama pilih 8. Berarti sisanya, nilai sisa yang boleh mengisi di sini, berarti karena maksimumnya 8, minimumnya 2, maka yang di sini yang boleh kan cuma 3, 4, 5, 6, 7 ya. Harus di antara 2 dan 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cara. Ini ada 1 cara, ini 1 cara, ini 5 cara. Berarti 1 kali 1 kali 5, maka ini ada 5 cara. Kemudian dengan cara yang sama, maksimumnya itu 9, minimumnya tetap 2. Maka yang kotak satunya lagi yang bisa mengisi di sini adalah atas tambah 1 lagi angka, yaitu 8 kan? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara di sini. Ini 1, ini 1, ini ada 6 cara. Nah, satu lagi, kalau maksimumnya kita pilih 10. Maka naik lagi kan dia. Yang sebelah sini pasti ada 7 cara nanti. Ini 2, ini 10. Berarti ini 1 cara. Ini cuma milih 1 angka. Yang di sini kita boleh pakai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 7 angka yang bisa dipakai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, betul ya. Berarti ada 7 cara. Berarti untuk kombinasi ini, kita akan punya 5 tambah 6 itu 11, plus tambah 7. Berarti 18 cara. Ada 18 cara. Berarti semua susunan ini, dia punya untuk memilih maksimumnya 7, 8, 9, 8, 9, 10, dan minimumnya 1, 2, kita punya totalnya berapa? 21 ditambah 18. Berarti ada 39 cara. Berarti yang ini 39 cara. Dibagi dengan, nah, kesemua kemungkinannya itu kan kita milih 3 angka dari 10 kan. Berarti kemungkinan totalnya adalah kombinasi 10, 3. Kita milih 3 angka dari 10. Berarti 10 faktorial dibagi 7 faktorial kali 3 faktorial. 10, 9, 8, 7 dibagi 7 dikali 3 itu 3 kali 2 kali 1. 7-nya kita coret, ini 2 kita coret, ini dapat 4. 3 kita coret dapat 3 ya. 10 kali 3 kali 4 berarti 120. Berarti kemungkinan totalnya di sini 120. Berarti probability-nya, peluangnya berarti sama dengan 39 per 120. Kita bisa bagi dia jadi 3. 39 bagi 3 itu 13. 120 bagi 3 40. Jadi 13 per 40 ya. Berarti cara mengisinya ini kalau kita lihat ini berarti 1, sini 3, ini 4, sini 0 ya. 13 per 40. Oke, itu soal yang ke-9 ya, tentang peluang. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal ke-10 ya. Question of 10 of 14. Oke, ini soal tentang limit ya. Yang pertama, find the following limit value. Jadi yang pertama limit trigonometri, limit theta menuju 0 dari sin 5 theta per 2 theta. Nah, ini langsung bisa kita kerjakan kan. Kalau ada limit x menuju 0 dari sin AX per BX, itu kan nilainya sama dengan A per B kan. Nah, ini sama ini. Jadi limit theta menuju 0 dari sin 5 theta dibagi 2 theta. Berarti A-nya 5, B-nya 2. Maka jawabannya 5 per 2 ya. Berarti yang atas ini 5, yang bawah ini 2. Jawabannya 5 dan 2 di sini. Oke, kemudian yang pertanyaan kedua, limit akar x kuadrat plus x min x. X-nya menuju tak hingga. Nah, karena ini menuju tak hingga ini, kita sederhanakan dulu bentuknya. Kita akan tulis dalam bentuk seperti ini ya. Kita kalikan sekawan. Limit x menuju tak hingga dari akar x kuadrat plus x minus x. Ya, kita kalikan dengan sekawannya. Yaitu akar dari x kuadrat plus x. Di sini akar
X kuadrat plus X ya. Bentuk yang di atas ini kan A min B, A plus B. Kalau kita kerjakan jadi A kuadrat min B kuadrat kan. Berarti yang ini akarnya hilang. X kuadrat plus X, ini A kuadrat min B kuadrat X kuadrat per yang bawah limitnya tetap akar X kuadrat plus X ditambah X. Berarti ini jadi limit X menuju tak hingga, ini hilang yang X kuadrat jadi X dibagi akar X kuadrat plus X plus X. Nah, ingat cara menyelesaikan limit tak hingga adalah kita bagi dengan pangkat tertingginya. Berarti limit X menuju tak hingga dari yang atas kita bagi jadi X per X. Yang bawah ini akar, ini X kuadrat per X kuadrat ditambah X per X kuadrat plus X per X ya. Berarti ini 1 per akar ini 1 plus 1 per X, X-nya menuju tak hingga, berarti 1 dibagi tak hingga 0 ditambah 1. Jadi 1 per 1 plus 1, 2. 1 per 2. Nah, di sini formatnya seperti ini. Maka ini harus kita tulis dalam bentuk desimal 0,5 ya. Jadi 1 per 2 atau kita tulis 0,5. Berarti jawabannya di sini adalah 0,5. Oke, itu soal yang ke-10 ya. Oke ya, video bagian 2 ini kita sampai soal ke-10 dulu. Nanti kita lanjutkan di bagian ketiga untuk penyelesaian soal 11 sampai nomor 14. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.